Kita akan mulai dengan saat teduh sejenak. Tuhan ada di dalam hatinya yang kudus. Tuhan tahtanya di sorga, matanya mengamat-ngamati, sudut matanya menguji anak-anak manusia. Tuhan menguji orang benar dan orang fasik. Ia membenci orang yang mencintai kekerasan. Demikian firman Tuhan. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti.
luar biasa. Engkau datang ke dalam dunia untuk menebus dosa kami, sehingga kami boleh menjadi anak-anak Allah, anak-anak tebusan. Kami bersyukur karena hari ini Engkau memberi kesempatan kepada kami untuk boleh bersekutu bersama-sama, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, bahkan siap untuk mendengarkan sabda-Mu. Tuhan Yesus, kami mengundang Roh Kudus mengisi hati kami, pikiran kami, agar sungguh-sungguh kami boleh beribadah dan berkenan kepada-Mu. Hadirlah ya Tuhan di dalam ibadah kami pada hari ini, karena kami siap untuk menikmati ibadah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat kami undang berdiri, silakan duduk. Hai bangkit bagi Yesus, nyanyian pujian 253. Kita angkat pujian ini. Hai bangkit bagi Yesus, bait pertama kita pujikan bersama-sama. Bait kedua akan dipujikan oleh kaum pria, bait ketiga dipujikan kaum wanita, dan bait keempat kita pujikan bersama-sama. Mari kita pujikan dengan penuh semangat. firman Tuhan yang akan kita baca bersama-sama dari Matius pasal yang ke-13 ayat 24 sampai 30. Matius 13 ayat 24 sampai ayat yang ke kita akan baca silih berganti. Kaum wanita terlebih dahulu dan kaum pria silih berganti. Perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladang. Kaum pria. Datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak juga lalang itu. Maka katakanlah dalam
Tuhan bukankah lebih baik yang melakukan kehendak Tuhan daripada orang itu? Jawab Tuhan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin dagingmu itu tercabut kalau kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama-sama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbung. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupannya hari lepas hari. Kita akan kembali memuji Tuhan. Dia hanya sejauh doa. Mari kita pujikan pujian ini dengan sikap berdoa. Kau rasa gelisah di hatimu,
Saudara-saudaraku semua, mari kita berdoa siapa kepada Tuhan. Pagi ini yang indah ini kami bersyukur Tuhan, kepadamu kami masih boleh bernapas, boleh berseru kepada Tuhan. Pagi yang indah ini kami tetap berdoa untuk pemerintah negara kami, negara Indonesia, negara Kesatuan Republik Indonesia. Tuhan, kami tahu banyak yang terjadi kejadian-kejadian negara ini. Kami tahu Engkau ikut turut campur tangan. Bila segala sesuatu dapat terjadi atas izin Tuhan, kami anak-anak Tuhan tetap berseru kepada Tuhan supaya bangsa kami, bangsa Indonesia ini dipimpin oleh pemimpin kami yang telah terpilih dengan sedemikian rupa. Tuhan, kami tahu banyak hal-hal yang terjadi yang kami dengar baik melalui media komunikasi, media massa atau media yang lain, tapi kami tak berteduh kepada Tuhan. Biarlah itu terjadi ya Tuhan, supaya negara kami semakin dewasa. Kami berdoa Tuhan untuk keamanan negara kami, untuk ekonomi juga, untuk segala sesuatu aparat dari paling tinggi dan paling sampai yang paling rendah. Biarlah Engkau sertai mereka. Biarlah hati mereka ya Tuhan tertuju kepada Tuhan, roh takut kepada Tuhan. Walaupun mereka ya Tuhan belum tentu mereka orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, orang-orang yang mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka, tapi Engkau pakai mereka, bisa pakai mereka. Seperti contoh di Mesir, Raja Firaun, di mana dia yang tidak mengenal Tuhan, tapi Engkau gerakkan hati dia. Engkau izinkan terjadi di negara kami. Demikian juga kami Tuhan berdoa untuk GGBI Gabungan Gereja Baptis Indonesia dengan semua aparatnya, baik rumah sakit, baik lembaga baptis yang lain, sekolah tinggi Baptis Indonesia di Semarang dan juga cabang-cabang. Kami tak berdoa Tuhan. Juga semua pelayan-pelayan yang telah Kamu pilih dengan urusan GGBI ya Tuhan, di mana kami wadah kami tergabung. Kami tak berdoa Tuhan supaya semua mereka mengutamakan Tuhan dalam kehidupan mereka. Kami berdoa juga terus ya Tuhan untuk pengurus-pengurusnya, di mana di cabang-cabang atau dimanapun mereka berada, dan pelayanan mereka dalam melayani Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk gereja kami, Gereja Baptis Indonesia Cikarang, melalui pelayanan Pendeta Yakobus Rianto dan Pendeta Amin ya Tuhan. Kami berdoa terus untuk keluarga mereka, Engkau sertai juga jemaatnya, rencana-rencana yang lain yang telah disusun sedemikian rupa, baik panitia Natal yang akan segera terjadi, baik semua ya Tuhan kaum muda yang ambil bagian dalam acara penelitian Natal, juga semua aparat yang telah dipilih oleh Tuhan melalui penelitian Natal. Karena Engkau sertai mereka supaya mereka ya Tuhan bekerja dengan sungguh-sungguh, bekerja melayani Tuhan. Mereka pilihkan adalah Tuhan, bukan kepentingan yang lain. Demikian juga kami berdoa Tuhan untuk orang-orang yang ulang tahun. Biarlah sertai mereka dalam umur mereka yang bertambah, bersertai oleh Tuhan. Biarlah mereka sadar bahwa Tuhan adalah pemilik mereka. Kami berdoa juga Tuhan untuk pelayan-pelayan di gereja cabang, baik di Jawa Tengah, Engkau sertai mereka, baik di Kalimantan Utara juga sertai dalam pelayanan mereka di sana. Kami berdoa Tuhan, seluruhnya biarlah sertai oleh Tuhan. Biarlah kami jemaat-jemaat di sini yang bekerja ataupun yang bersekolah, serta mereka apapun yang mereka perbuat dapat memuliakan Tuhan. Biarlah senantiasa kami bersyukur kepada Tuhan dalam segala aspek kehidupan kami. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, tapi kami bersyukur bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi kami, bagi anak-anak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami telah berdoa syafaat kepada Tuhan, dan Allah seluruh doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih pelayanan doa syafaat Bapak Siantun. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita akan memuji Tuhan. Nyanyian pujian 110, Darah Kristus Maha Kuasa. Darah Kristus Maha Kuasa, kita akan pujikan bait pertama, kedua, dan keempat. Kau bebas dari beban, harap kau penuh
Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Minta kesediaan Ibu Eva untuk doa persembahan dan Jose untuk menolong mengumpulkan persembahan. Mari kita satukan hati kita. Terima kasih ya Bapa. Kami datang kembali di hadapan dengan doa. Di pertengahan ibadah ini ya Tuhan, kami datang untuk memberi yang terbaik bagi Engkau. Kami percaya kuasa Yesus nyata dalam kehidupan kami, sehingga hari-hari kami bisa kami lewati dengan penuh sukacita dan damai sejahtera yang daripada Engkau. Tuhan, berkati setiap kami di dalam persembahan kami, sehingga persembahan kami boleh dilayakkan untuk membangun segala kegiatan di tempat ini, bahkan boleh juga untuk membangun di tempat-tempat cabang. Berkati setiap keluarga-keluarga, anak-anak, berkati juga bendahara di tempat ini. Tuhan, berikan hikmat bagi setiap orang di dalam memberi yang terbaik bagi Engkau. Kami serahkan persembahan kami hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus. Amin. yang sudah melayani persembahan. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Kita nyanyikan doksologi, nyanyian pujian 359, berkati persembahanku. Anak-anak sekolah minggu yang akan masuk kelas silakan maju ke depan, akan didoakan oleh mereka. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih pagi ini Tuhan berkati kami bisa datang ke gereja dan kami akan sekolah minggu.
kami akan suku kami. Berkati guru-guru kami Berkati guru kami, agar mereka bisa menyampaikan firman Tuhan untuk kami semua. bisa menyampaikan firman untuk kami semua. Berkati orang tua kami Berkati orang tua kami, agar mereka tetap setia kepada kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Selamat sekali. Selamat. firman Tuhan hari ini dengan judul Lalang di antara gandum, sebentar akan disampaikan oleh Pendeta Amin. Di sebelumnya kita akan memuji Tuhan bagaikan bejana. Pujian bagaikan bejana kita pujikan dengan sepenuh hati. Bagaikan bejana siap dibentuk
Selamat pagi, Bapak Ibu. Kita siapkan hati dan pikiran kita akan berdoa bersama-sama. Bapak dan Saudara yang kami puji dan kami muliakan, puji dan syukur kami naikkan kehadiran-Mu ya Bapa. Pagi hari ini kami diberi kesempatan untuk bersama-sama merenungkan firman. Berbicara Tuhan, dan biarlah firman-Mu pada hari ini boleh menjadi berkat bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ada masalah? Nyalain dulu. Memang teknisi itu tidak bisa ditinggalkan ya, harus selalu siap. Baik, terima kasih. Oke, sudah? Iya. Makasih. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, judul firman Tuhan pada hari ini adalah lalang di antara gandum. Berbicara tentang lalang di antara gandum, sebelumnya mari kita berpikir bersama-sama. Adakah manusia di dalam dunia ini yang tidak pernah punya masalah? Kita tanya yang paling muda, siapa yang paling muda di sini? Jose, ada Jose tadi? Ada? Ya, kayaknya Jose paling muda ya? Atau kalian berdua juga sama-sama? Oh, Jose yang paling muda. Jose pernah punya masalah enggak? Mana Jose? Oh, sekolah minggu, sorry. Baik, kita gantikan aja siapa nih jurusan? Dika. Ya, Dika ada pernah punya masalah? Pasti. Dari yang paling muda kita tanya, dia bilang pasti ada masalah. Kita tanya yang paling tua. Siapa yang paling tua? Ada yang umurnya di atas 75 tahun? Tidak ada, berarti saya yang paling tua. Kayaknya sama. Semua kita itu ada masalah. Semua kita pernah punya masalah. Masalah kecil, masalah besar, dan sebagainya. Kita akan lihat. Sejak bayi baru lahir, itu sudah punya masalah. Kita buktikan. Ketika popoknya basah itu masalah atau enggak? Masalah untuk bayi. Kalau kita gampang, yang sudah dewasa gampang. Tapi bayi itu masalah. Apakah dia bisa menolong dirinya? Tidak bisa. Dia bingung. Selanjutnya, ketika ada semut yang mengganggu tidurnya, gigit, dia kesakitan. Masalah atau bukan? Masalah. Dia juga bingung. Ketika dia lapar, dia tidak bisa telepon GoFood untuk pesan makan. Andai kata bayi itu kenal dengan Mbak Dut, dia pasti minta tolong. Mbak Dut, tolong dong teleponkan GoFood. Sebelum kita lanjut, sampai di sini, kalau saya bertanya kepada Bapak Ibu, bagaimana cara mendiamkan bayi yang menangis? Sudah bisa jawab? Pak Senturi. Gimana Pak? Misalnya kalau dia ganti popok diganti, diam dia. Oh begitu. Baik. Yang paling gampang Pak, pesankan GoFood. Dia diam. Karena ketika dia melahirkan, salah satunya dia lakukan. Bapak Ibu, selanjutnya kita lihat. Allah itu punya rencana besar terhadap manusia.
rencana besar untuk dunia ini. Sebab itu Allah memberikan kepada manusia, atau Allah itu melengkapi manusia dengan kemampuan untuk berpikir dan untuk menyelesaikan masalah. Jadi kita lihat sejak dari bayi sudah ada masalah, tapi manusia itu diberikan akal budi, diberi pikiran untuk menyelesaikan masalah. Tetapi di sini tetapinya, kelebihan ini sering terjadi disalahgunakan. Bukan untuk menyelesaikan masalah, tapi untuk membuat masalah. Istilah umum disebut apa itu? Troublemaker. Diberikan pikiran, diberikan kemampuan, diberikan kepandaian, tapi bukan untuk menyelesaikan masalah, melainkan untuk membuat masalah. Kita lihat selanjutnya. Ketika kita melihat perjalanan bangsa Israel, ini sebenarnya menggambarkan perjalanan hidup kita. Banyak sekali kesamaan perjalanan bangsa Israel ini dengan perjalanan kehidupan kita. Contohnya, tadi kita berbicara tentang bayi yang menangis karena kebingungan, tidak tahu menyelesaikan masalah. Itu juga yang terjadi pada bangsa Israel. Kalau Bapak Ibu baca di Keluaran pasal 3 ayat 7. Di dalam ayat ini dikatakan bahwa mereka bangsa Israel itu berteriak. Berteriak itu sama dengan menangis. Mereka berkeluh kesah. Mereka mengeluh karena mereka dijajah oleh bangsa Mesir. Mereka diperbudak. Mereka harus bekerja keras. Pada waktu itu mereka berteriak kepada Allah. Bukankah ini juga merupakan sebuah gambaran bagi kita? Ketika kita tidak bisa menyelesaikan masalah, kita akan berteriak kepada Allah. Kita akan berdoa kepada Allah. Kita akan minta kepada Allah. Dan di sini kita melihat Allah mendengar suara permintaan mereka. Allah mendengar doa kita. Allah mengutus Musa, dan sebelum bangsa Israel keluar dari Mesir, ternyata Allah mendemonstrasikan kemampuannya. Allah mendemonstrasikan kuasanya. Ingat 10 tulah? 10 tulah itu bukan hanya hukuman biasa. Tapi dengan melakukan 10 tulah itu, Allah menunjukkan kemampuannya mengalahkan semua dewa-dewa yang ada di Mesir. Termasuk kesombongan Irak. Jadi kasarnya kalau Allah itu kayak kita, kecil kamu tuh gak datang sambil jentikkan, kecil kamu. Itu yang dia tujukan kepada bangsa Mesir. Tetapi kepada bangsa Israel, dia katakan, Allah yang akan membawa kamu keluar dari Mesir ini adalah Allah yang penuh kuasa. Allah yang mampu mengalahkan dewa-dewa Mesir. Allah yang mampu menaklukkan kesombongan Irak. Bapak Ibu yang dikasih, itu adalah Allah yang kita sembah. Itu adalah Allah yang memelihara kehidupan kita. Allah yang penuh kuasa. Nah, sebelum mereka meninggalkan Mesir, ada satu mukjizat yang mungkin Bapak Ibu lupa tentang mukjizat ini. Saya minta tolong Pak Oni tolong bukakan Pak ayatnya Pak. Itu Keluaran 11 ayat 11 dan 12 tolong. Keluaran 11 silakan. Sorry, saya tulis. Jadi isi ayat itu menceritakan tentang ketika bangsa Israel akan keluar dari Mesir, Allah berkata, mintalah sesuatu kepada ketika bangsa Israel akan keluar dari Mesir, Allah berkata, mintalah sesuatu kepada orang-orang Mesir. Dan pada waktu itu orang-orang Mesir bermurah hati. Seperti saya misalnya, saya datang ke Sianturi, Pak, saya ini besok mau berangkat Pak, tolong Pak minta sesuatu Pak. Wah Pak, Sianturi dengan tanpa ragu-ragu dia langsung masuk ke dalam rumah, dia ambil itu kotak perhiasan, ini Pak Amin, ambil semua. Istri saya juga minta kepada
Mbak Mayang di belakang. Mbak Mayang juga langsung keluarkan peti, dia kasih. Jadi kesimpulannya pada waktu itu saya katakan, ini mukjizat yang sering kita lupakan. Hari itu, malam itu, bangsa Israel kaya mendadak. Jadi bangsa Israel yang keluar dari Mesir nggak miskin, kaya sekali. Apa buktinya? Bahwa dia kaya sekali. Ketika mereka membangun patung lembu emas, Bapak Ibu bayangkan, kira-kira patung lembu emas itu besarnya segini? Sebesar kucing? Atau sebesar lembu emas sungguhan? Pak Ribut, berapa kilo kira-kira emasnya Pak? Kalau 5 gram cukup nggak Pak? Menurut Pak Wisnu berapa kilo Pak? Berapa Pak ya? Belum pernah jual sapi. Sebesar sapi. Ya kita gambarkan aja seekor sapi itu kurang lebih ada 300-an ya, 200 sampai dengan 300 kilo. Nah itu sumbangan dari mereka. Janji imannya mereka itu loh. Janji iman mereka kumpulkan, dibentukkan wujud patung lembu emas. Itu belum habis uangnya, masih banyak. Terbukti mereka masih bisa melakukan perjalanan selama 40 tahun, masih punya ongkos untuk naik KRL. Hebat ya? Jadi ini mukjizat yang sering kita lupakan. Nah dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa ketika Tuhan akan membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, sudah ada satu jaminan. Kalian yang aku pimpin keluar dari Mesir ini tidak akan bisa dikalahkan oleh kuasa apapun. Kalian yang keluar dari Mesir ini tidak akan kelaparan. Kalian yang keluar dari Mesir ini akan hidup terpelihara. Perjalanan bangsa Israel saya tidak akan menguraikan satu persatu. Kalau satu persatu mungkin sampai sore belum selesai. Nah kita akan lihat di sini ada 18 tempat perhentian. Nanti kita melihat apa yang terjadi di tempat-tempat perhentian itu. Nah supaya kita tidak lupa judul firman Tuhan kita pada hari ini atau pembicaraan kita ini tentang lalang dan gandum, pertama kita perhatikan ini. Bapak Ibu perhatikan ini akar lalang. Ada yang pernah lihat akar lalang? Ini akar lalangnya ini kalau saya perhatikan bentuknya itu kayak ruas tebu. Bentuknya kecil tapi kayak ruas tebu. Nah orang Tionghoa tahu betul Pak ya, ini banyak manfaatnya ya Pak. Kalau nggak salah sampai dijual online. Ini akar lalang ini karena memang banyak manfaatnya. Tapi saya tidak berbicara tentang manfaatnya, melainkan tentang kekuatan akar lalang yang keras ini. Mampu menembus tanah yang keras. Kita tinggalkan dulu, nanti kita akan bicarakan itu pada bagian selanjutnya. Nah kita lihat sekarang perhentian mereka secara singkat saja. Dari Ramses mereka ini keluar dari Mesir. Dari sini mereka sesudah merayakan Paskah mereka keluar dari Mesir. Tentu dengan gembira, bebas, semua angkat tangan bebas seperti itu. Kemudian dalam perjalanan sampai ke Sukot, di situ mereka disertai oleh Tuhan dengan tiang awan dan tiang api. Di sini di Pi-Hahirot ini mereka menyeberang Laut Tebrau atau kadang-kadang mereka sebut Laut Merah. Nah di sini mereka bertemu di Mara, bertemu dengan air yang pahit. Masalah itu? Masalah. Tapi Tuhan bahkan menjadi air yang manis. Masalah selesai itu? Siapa yang menyelesaikan? Tuhan. Sampai sejauh ini nggak ada masalah dengan Tuhan. Kita teruskan lagi. Di sini kemudian di Elim ini ada 12 mata air dan pohon-pohon kurma. Sampai sekarang orang mengatakan beberapa butir kurma itu sudah bisa mengenyangkan dan proteinnya tinggi. Ini ada 12 pohon kurma dan 12 mata air dan pohon-pohon kurma. Jadi ada makanan di situ. Kemudian yang keenam, ketika mereka mengeluh makannya hanya itu saja, nggak bergizi katanya. Tuhan berikan kepada mereka mana dan burung puyuh, dikasih makan. Lanjut lagi.
Di sini ketika masih di padang sin ini, ketika mereka diberi makan mana dan burung puyuh, apakah mereka taat? Ternyata inilah manusia, inilah perjalanan kita. Sudah dikasih berkat luar biasa masih nggak taat. Buktinya apa? Disuruh mengumpulkan berkat dari hari pertama sampai hari ke-6, hari ke-7 nggak boleh ambil apa-apa. Ada di antara mereka yang ambil. Masih tetap juga bandel ya. Suntik aja sekalian. Seperti itu, bandel sekali orang-orang ini. Oke, di Rapidin orang Amalek kuasa Tuhan. Bapak Ibu ingat cerita itu? Apa yang terjadi di sini? Matahari mundur dan ketika tongkat di atas bangsa Amalek kalah, kuasa Tuhan luar biasa. Seakan-akan Tuhan berkata, ini loh Tuhan kamu ini luar biasa loh, hebat sekali. Kalau tongkat ini diangkat, tongkat menunjukkan kekuasaan Musa, menunjukkan kehadiran Allah, maka semuanya selesai. Kita lanjut lagi, Rapidin di sini orang Amalek yang dikalahkan Tuhan. Kemudian yang selanjutnya Gunung Sinai, ada 10 perintah Tuhan, ada 10 peraturan. Dan tragedi di sini ya, ketika firman Tuhan disampaikan dengan sukacita, justru mereka melakukan dosa di situ. Kemudian padang belantara, mereka mulai membuat kemah suci dan mulai melanjutkan perjalanan bersama-sama dengan Tuhan. Sampai sejauh ini kelihatannya perjalanan bersama dengan Tuhan itu yes dan oke. Nggak ada masalah. Iya kan? Kita lanjutkan, berapa lagi? Nomor 10, perkemahan di padang belantara. Di sini ada pemilihan panitia perancang. Saya pakai istilah panitia perancang karena panitia perancang ini kan artinya panitia penolong pendeta. Nah ini 70 orang ini adalah panitia penolong Musa. Musa pendetanya pada waktu itu, panitia penolong Musa. 70 plus 1 berarti 71 orang. Jemaatnya ada yang tahu berapa? Ya tahu ya, orang benar terus di situ kalau nggak tahu kebanyakan 600.000 jemaat. Bapak Ibu pikirkan repot nggak? 71 orang menangani 600.000 orang. Dan teruskan. Kemudian melewati tanah ini di sebelah ini Ezion Geber, ini melewati Esau dan Amon. Ini masih saudara, dan ketika melewati ini Tuhan sudah berfirman kepada mereka, jangan bikin masalah karena itu masih saudara-saudara kalian. Jadi jangan bikin masalah dengan saudara ya. Ya. Terus ini pengintai di 12 ini mereka pulang dengan menggandar, dalam bahasa kita mikul anggur yang buah anggurnya digambar itu satu tanggan itu dipikul 2 orang. Sebesar apa pun anggurnya kira-kira gitu. Ini tangkai anggurnya itu satu tangkai anggur dipikul 2 orang. Anggurnya sebesar apa kira-kira saja? Sebutir anggur. Sebutir anggurnya sebesar apa? Ya 2 orang. Kalau bayangan saya anggurnya sebesar apa? Gede-gede. Karena satu tanggan aja dipikul 2 orang. Kita tidak mempersoalkan masalah anggur, tapi kita melihat di sini bahwa ini menunjukkan gambaran tanah yang mereka akan datang itu adalah tanah yang subur. Tapi apa yang mereka pikirkan? Mereka nggak melihat tanah yang subur. Yang dilihat adalah orang-orang enak, bukan melihat kesempatan. Yang dilihat adalah masalahnya. Sehingga dampak daripada itu iman mereka turun. Iman mereka ngomel lagi sama Tuhan, nyalakan Tuhan, kok kami dibawa ke sini? Katanya kami akan dibawa ke negeri yang bagus. Ternyata itu negerinya itu masalah Tuhan. Musuhnya berat. Mungkinkah kami mampu untuk masuk ke situ? Bapak Ibu, perhatikan di sini hal sepele. Antara iman dan logika sering nggak mau sinkron. Iman kita mau bersandar kepada Allah, tapi logika kita mikir lihat situasi. Bukankah ini merupakan pengalaman dalam kehidupan kita ketika kita sedang menghadapi masalah?
Kalau sakit datang pertama kemana? Pasti ke dokter dong. Nggak pikir untuk sakit berdoa lu nggak, nanti ke dokter dulu. Logikanya yang lebih duluan bekerja daripada imannya. Tapi saya kagum dengan satu kelompok orang Kristen, ya kita nggak usah sebut kelompok apa itu, mereka betul-betul bergantung kepada Tuhan. Tapi kadang-kadang terlalu ekstrim. Orang sudah luka parah, jatuh dari motor, bukan dibawa ke rumah sakit, didoakan. Bahkan kalau Bapak ini pernah membaca di satu majalah Bahana, dalam majalah Kristen, saya sudah lama nggak baca majalah itu. Di situ ada orang Kristen yang terlalu imannya kuat, suaminya meninggal, dia doakan supaya dipukul-pukul pipinya kiri kanan, pukul-pukul, dibiarkan hidup sampai akhirnya dibiarkan tidak dimakamkan beberapa hari, sampai akhirnya masyarakat komplain dan akhirnya dimakamkan juga karena nggak bisa dihidupkan lagi. Nah, tapi kita melihat di sini yang sering terjadi antara logika dan iman itu nggak sinkron. Selanjutnya itu sampai Israel di 13 yang menghindari konflik, kita lewatkan saja. Kemudian menghancurkan orang-orang Amori, musuh-musuh yang ada di sekitar itu, semuanya mereka selesaikan. Selanjutnya kita lihat, sebelum itu kita kembali kepada gambar ini. Bapak Ibu tadi sudah lihat akar lalang, sekarang coba lihat akar gandum. Lembut, halus, tapi jangan salah. Walaupun ini lembut halus, tapi dia tetap mencengkram ke dalam tanah. Dia tetap mencari makanan untuk tetap hidup, bertahan hidup, menghadapi tantangan, dan sampai bertumbuh dan berbuah. Kalau ini kita gambarkan sebagai orang Kristen. Jadi orang Kristen meskipun menghadapi berbagai macam tantangan, tetap kita pada fondasi Kristus. Tetap iman kita tertanam ke dalam. Jangan goyah. Kita lanjutkan. Ini ada Gunung Nebo. Musa perjanjian Musa tidak bisa masuk. Kita lewatkan. Penduduk Kanaan harus dibersihkan, diperintah. Kenapa? Karena Tuhan tahu kalau ini tidak dibersihkan, suatu saat akan mempengaruhi mereka. Penyembahan mereka itu akan mempengaruhi orang Israel. Padahal orang Israel ingin bangsa Israel itu hanya fokus kepada Allah. Tapi kalau orang ini tidak dibersihkan, mereka akan mengganggu. Yang ke-17, Sungai Yordan kembali mukjizat. Mukjizat yang terjadi di sini, Sungai Yordan terbelah menjadi dua. Dan mukjizat yang selanjutnya adalah tembok Yeriko. Pertanyaannya, dari 18 tempat perhentian ini, berapa kali orang Israel mengeluh? Berkali-kali ya, nggak usah kita hitung lah. Berkali-kali. Adakah masalah yang tidak bisa Tuhan selesaikan? Semuanya terselesaikan. Tetapi ya itu sifat manusia. Karena logikanya lebih banyak bekerja, sehingga dia tidak melihat kuasa Tuhan yang menyertai dalam kehidupan. Sebab itu, jangan biarkan iman kita dikalahkan oleh logika. Kita tetap bergantung kepada iman. Mata kita tetap fokus kepada Allah. Kita memandang Allah. Ini kisah yang terjadi dalam perjanjian lama. Sekarang kita masuk. Mengapa ada cerita tentang lalang di antara gandum? Sebelum kita bahas ini, kita lihat siapa yang suka dengan lukisan. Salah satunya Pak Odi, saya sudah tahu. Yang lain siapa? Pak Haji suka lukisan? Suka ya? Saya yakin semua suka dengan lukisan. Saya hanya pertanyaan sederhana saja yang paling gampang semua bisa jawab. Menurut Bapak Ibu, gambar ini serasi enggak? Indah enggak? Ketika pohon lalang dipadukan dengan ketika pohon gandum dipadukan dengan pohon lalang. Dari sisi pandangan, enggak usah pikir ada masalah di belakang ini. Sisi pandangan saja, bagus enggak? Kalau saya katakan bagus, coba andai kata semuanya warna kuning kan tidak terlalu menarik, tapi ada warna kuning dan ada warna hijau. Menarik. Lihat bunganya hampir sama. Saya pernah melewati padang lalang.
bukan melewati sebenarnya, kereta yang saya tumpangi lewat padang lalang. Saya lihat dari kereta itu bunga lalang itu sedang tumbuh, kelihatan putih rata, cantik sekali. Ini kehidupan kita dengan kehidupan dunia seperti ini. Kelihatannya cantik, kelihatannya harmonis, kelihatannya tidak ada masalah, enak dipandang, dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi terbayangkan di bawah sini sedang terjadi pertentangan. Akar-akar gandum yang lembut itu berusaha untuk mencari makanan dan melengkapi nutrisi untuk pertumbuhan. Sementara akar lalang yang kuat dan keras zigzag menerobos ke sela-sela itu dan berusaha untuk mencengkram, untuk menguasai segala sesuatu dan membuat lalang ini menjadi. Itu yang sebenarnya terjadi dalam kehidupan kita ini. Sementara Tuhan Yesus memberikan kepada kita, mengharapkan kita, menginginkan kita hidup lekat kepada Dia. Bangsa Israel dibawa dari Mesir menuju ke kota Kanaan agar bangsa Israel itu berjalan bersama Tuhan. Tapi kenyataannya lalang ini membuat masalah. Teruskan. Matius 13 ayat 37 sampai 39 gamblang sekali Tuhan Yesus menjelaskan. Jadi setelah Tuhan Yesus memberi perumpamaan, Dia jelaskan ini loh maksudnya. Yang dimaksud dengan gandum atau yang menaburkan gandum itu adalah anak manusia. Yang menaburkan lalang itu adalah si jahat, ya kan? Dan waktu menuainya nanti akhir zaman. Jadi dari gambaran ini mereka sudah bisa menangkap seharusnya kalau kamu mau hidup baik, ya kamu harus tetap menjadi gandum-gandum yang hidup dengan kuat, berakar dengan kuat dan menghasilkan buah. Jangan sampai kamu dikalahkan oleh lawan. Gandum itu adalah benih yang baik. Benih yang menjanjikan antara lain kasih. Ditanam oleh Tuhan toh. Tuhan mengajarkan kita kasih, sukacita, setia kepada Tuhan, berjalan dalam rencana Tuhan, hidup dengan penuh harapan dan beriman kepada Tuhan. Amin. Itu gandum. Gamblang sekali ya, gampang sekali kita melihat begitu ya. Nah tapi sekarang kita lihat apa? Dia tidak langsung menjatuhkan. Benih ini merupakan benih yang negatif, maksud negatif dalam pikiran kita yang akan mempengaruhi pola pikir kita. Yang pertama PHP. Kalau tanpa P pertama saya suka, tapi ada P pertama saya nggak suka. Kalau tanpa P pertama kasihkan kepada saya mau. Tapi kalau tiga-tiganya itu PHP saya nggak mau. Kalau HP mau kan? Mahal. Tapi kalau PHP, apa sih PHP itu? Pemberi harapan palsu. Ini iblis. Lihat dari kitab Kejadian, dia sudah memberikan harapan-harapan palsu. Kalau kamu makan buah pohon yang ada di tengah-tengah taman itu, kamu akan menjadi pintar sama seperti Allah. Kamu akan tahu yang ini, yang ini, yang ini. Itu kan sesuatu harapan yang kayak muluk sekali. Bayangkan dia ciptaan Allah, dia akan sama sederajat dengan Allah, kan luar biasa. Tapi bohong. Dan yang seperti ini dilakukan iblis berulang-ulang. Ada perasaan yang muncul, iri hati. Iri hati ini di mana-mana bisa terjadi. Dalam keluarga bisa terjadi, di tempat pekerjaan bisa terjadi, bahkan di gereja pun bisa terjadi. Yang selanjutnya, curiga.
Juga sama, benci, sedih, khawatir, frustasi, meragukan kuasa dan pemeliharaan Tuhan. Itu ujungnya. Kalau sudah rentetan-rentetan itu pelan-pelan pengaruh kehidupan kita, akhirnya kita mulai ragu terhadap kuasa kita. Katanya Tuhan memelihara aku, tapi kok dia pakai mobil, aku pakai sepeda. Tuhan gak adil. Apa benar Tuhan itu berkuasa? Logika mulai berpikir. Lebih baik kayak dia aja, hidupnya nggak rohani amat. Ke gereja ya sebulan sekali boleh, nggak ke gereja nggak apa-apa, pakai roda 4. Kan dia mulai dari rasa iri, cemburu dan sebagainya, meningkat sampai akhirnya meragukan pemeliharaan. Tuhan tidak mengizinkan untuk lalang dibinasakan. Kenapa? Karena Tuhan mau supaya kita itu lebih bergantung padanya, mengalami kuasanya dan semakin beriman kepada-Nya. Jadi kadang-kadang kan kita bertanya dalam hati kita, Tuhan, kok Tuhan tidak mau menolong kami melepaskan dari masalah ini? Kok banyak orang jahat di sekitar kami? Kami sudah bekerja di perusahaan Tuhan, banting tulang, memeras keringat, memeras pikiran agar perusahaan ini maju. Tapi ternyata kok itu orang-orang itu yang kerjanya seperti itu, males-malesan dan segalanya cari muka, mereka lebih maju ke depan dibanding saya. Dan Tuhan katakan di sini, Tuhan punya rencana. Rencananya supaya kita semakin beriman kepada Tuhan. Semakin kita ditantang, semakin kita maju. Saya pernah ada orang yang komentar begini, kalau Anda bekerja pada posisi aman tanpa tantangan, sebenarnya Anda tidak maju. Anda akan maju ketika Anda bekerja dan selalu menghadapi tantangan. Karena begitu Anda menghadapi tantangan, maka Anda akan berusaha melewati tantangan. Dengan melewati tantangan, Anda semakin maju. Betul nggak? Begitu juga dengan masalah iman. Tuhan tidak membiarkan manusia ini lalang ini dihilangkan, agar kita semakin dekat dan semakin percaya kepada Tuhan. Endingnya kita lihat di sini, biarlah kedua tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar, kemudian dikumpulkan gandum itu ke dalam bumi. Endingnya gandum-gandum kita yang percaya kepada Tuhan itu akan dimasukkan ke dalam lumbung. Lalang akan dibakar. Kejahatan itu akan musnah pada akhir zaman. Dan kita yang percaya kepada Tuhan itu akan dimuliakan. Tapi jangan lupa, dalam perjalanan menuju ke happy ending ini ada masalah yang harus kita lewati. Masa promo. Kita lihat di sini. Siapa yang tidak suka dengan promo, tunjuk tangan. Ini suka semua. Nggak ada yang tunjuk tangan, berarti suka semua. Promo itu sangat menarik. Diskon 70%. Masuk akal nggak? Masuk akal nggak? Diskon 70%. Masuk akal nggak? Kita beli baju, ini ada bahan baju, ada upah jahit, ada harga kancing, kemudian didiskon 70%. Masuk akal nggak? Nggak masuk akal. Tapi kita tertarik untuk membeli diskon, ya kan? Jadi berarti ini kita gambarkan saja, godaan dunia itu sangat menarik, sangat logis, diterima oleh akal. Tapi kalau dia berpikir baik-baik, ternyata tidak. Saya pernah bertemu dengan seorang ibu, dia cerita ini. Jangan gampang terpengaruh diskon. Kenapa? Tanya teman. Itu barang yang didiskon tuh saya sudah tanya di toko lain. Di toko lain tuh harganya 75.000. Itu tanpa diskon. Di situ diskon 30%, harganya 200.000. Betul Pak ya? Itu diskon. Nah sekarang kita lihat diskon dalam cerita ini. Diskon dalam cerita ini ada cerita manusia yang diajak berjalan-jalan ke alam baka. Digandeng sama malaikat, terus diajak berjalan melewati surga.
Pintu surga hanya terbuka sedikit, tapi kelihatan apa yang ada di dalam. Di dalam ada orang yang sedang latihan memuji Tuhan. Kayaknya paduan suara itu, persiapan Natal. Nah, kemudian ada orang sedang berdoa. Ada orang main musik dengan serius. Sepi banget. Kata orang diajak jalan-jalan. Mereka bilang, ayo kita lihat tempat lain. Ya, diajak jalan lagi. Di pintu gerbang ada tulisan itu pakai lampu terang, neraka. Dia ngomong, wow. Ketika dia melihat neraka, wow. Artis-artis cantik yang pernah dia kenal di dunia ini ada di situ. Orang-orang hebat yang dia lihat, pejabat-pejabat banyak di situ. Dia orang sedang menikmati makanan dengan nyaman, ada yang tersenyum, ada yang bergembira, ada yang lagi joget-joget dan sebagainya. Kayaknya ini enak sih. Mereka langsung tarik tangan, jadi jangan kelamaan, waktu kita pendek, udah hampir selesai nih. Diajak jalan, terus dia tanya, kamu pilih yang mana? Kak, saya pilih neraka. Pasti? Pasti. Kenapa? Neraka lebih ramai, lebih enak. Baik. Sudah pasti, sudah tanda tangan, sudah beli tiket toh, dan ini tidak bisa diganggu gugat lagi. Tiba saat menerima kunci. Kita kan kalau beli rumah kan nanti ada saat kita terima kunci ya. Terima kunci itu berarti sah sudah menjadi milik kita. Serahkan kunci ke neraka. Begitu dia buka, cekrek, dia kaget. Yang terlihat di situ adalah orang-orang yang sedang disiksa, orang-orang yang sedang menderita. Kebetulan pada waktu datang ke neraka, dia diantar oleh malaikat yang sama. Sampai dia buka kunci. Kak, kok kamu bohong? Tadi kelihatan di situ ramai menyenangkan, kok sekarang kenyataannya begini? Tadi itu masa promo. Bapak Ibu, hati-hati dengan promo. Ya. Percaya kepada Tuhan itu seperti neraka, surga, jadi kelihatan sepi, hanya ada orang berdoa, orang memuji Tuhan, tapi itu adalah tempat kekudusan Allah. Sedangkan neraka yang katanya tadi itu banyak wanita cantik dan sebagainya, dan itu sangat menyenangkan, ternyata tipu-tipu. Nah, jadi dari cerita lalang dan gandum ini, kita diajak berpikir dan sekaligus menentukan bagaimana kita bersikap. Tetap menjadi lalang, menjadi gandum yang menghasilkan buah, atau kita terpengaruh dengan lalang yang mencoba untuk menggoda kita, menjatuhkan kita, dan akhirnya kita binasa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga yang kami puji dan kami muliakan, terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami renungkan pada saat ini. Berbicara Tuhan, dan biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kami, khususnya ketika kami memutuskan sesuatu hal berhubungan dengan tawaran dunia ini, agar kami memutuskan yang tepat. Kami tetap setia pada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan naikkan pujian Tuhan penuh kami. Tuhan
Tuhan perlukan ku dengan kuasa-Mu. Tuhan perlukan ku dengan kuasa-Mu. Hidupku sebagai bejana, ku bawa ke sungai-Mu. Tuhan perlukan ku dengan kuasa-Mu. Bapa dalam surga yang kami puji dan kami muliakan, pada akhir ibadah ini kami mengucap syukur Tuhan karena kami boleh bersekutu dengan saudara kami seiman. Kami boleh menikmati berkat firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang kami yakin ini merupakan makanan rohani untuk kami, agar kami tetap sehat secara rohani, tetap percaya dan setia kepada Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini akan menguatkan kami dan bisa kami bagikan kepada orang lain. Sebentar lagi kami akan pulang. Kami mohon Tuhan memberkati kami dengan kuasa. Kiranya kasih dari Allah Bapa, anugerah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam Roh Kudus akan menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Yesus Kristus, kasih Bapa di surga, dan karunia Roh Kudus, kiranya tetap serta. Silakan duduk kembali. Tuhan berkati kita.